Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Albatar Gemilang, berasal dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Nah, kali ini saya akan menceritakan historis saya selama satu semester ini berkuliah di kelas epistemologi, dan dosen pengampunya adalah Pak Heri Santoso. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya epistemologi merupakan cabang filsafat yang mana merupakan sebagai subjek yang pokok, bukan paling pokok tapi pokok, salah satu pelajaran yang paling penting yang harus kita pelajari sebelum menyelami filsafat itu sendiri. Nah, di dalam epistemologi kita akan belajar tentang dari manakah sumber pengetahuan, dari manakah pengetahuan itu berasal. Nah, ternyata pengetahuan itu berasal dari mana saja. Ada yang namanya empiri. Apa itu empiri? Pengetahuan yang berasal dari indera kita, apa yang ditangkap oleh indera kita, indera mata, yaitu penglihatan, indera pendengaran dari telinga dan segala macam. Nah, misalnya ketika kita lihat orang membaca buku, itu kan pengetahuan bahwasanya orang tersebut sedang membaca buku, bahwa misalnya kita melihat burung yang sedang terbang di langit, nah, itu kan pengetahuan bahwasanya ternyata burung yang punya sayap tersebut bisa terbang ke langit. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, dan empiri juga bisa diverifikasi orang yang mempunyai indera sama persis dengan kita. Orang yang punya mata bisa memverifikasi bahwasanya burung itu terbang di langit, orang itu sedang membaca buku dan segala macam. Nah, namun sensasi yang dikeluarkan oleh indera ini kadang menipu. Misalnya ketika pulpen dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, kadang pulpen tersebut seolah-olah terpotong, padahal nyatanya tidak. Nah, itu kan salah satu bentuk sampel bahwasanya empiri itu kadang menipu. Nah, empiri juga tidak bisa menjangkau hal-hal yang berbau metafisis, maksudnya hal-hal yang di luar apa yang ditangkap oleh indera. Nah, kayak gitu, itu kekurangannya. Nah, yang kedua ada yang namanya sumber pengetahuan rasio, berasal dari akal yang mana logika itu merupakan bersifat universal, artinya semua rumus logika itu wajib digunakan. Namun dibalik baiknya hal sumber pengetahuan rasio ini menyimpan kekurangan juga, yaitu bahwasanya yang berasal dari akal juga kadang akal-akalan, misalnya instrumentalisme, yang mana ketika kita mengakali sesuatu kayak gitu. Yang kedua ada yang namanya konsensus atau kesepakatan, yang mana yang keempat ada otoritas. Nah, otoritas ini merupakan salah satu sumber pengetahuan yang mana sederhananya ketika kita mempercayakan sesuatu hal kepada orang yang lebih pro terhadap hal tersebut. Misalnya kita percaya kepada ilmuwan, itu kan sebuah otoritas. Kita percaya kepada buku yang mana buku tersebut ditulis oleh salah orang yang kita percayai misalnya. Nah, namun yang selanjutnya adalah wahyu. Nah, salah satu hal adalah wahyu. Wahyu itu merupakan salah satu sumber pengetahuan yang mana tidak bisa dijangkau oleh empiris dan rasio, karena wahyu itu sendiri bersifat metafisis, artinya berasal dari di luar indera kita. Nah, namun wahyu ini kekurangannya adalah hanya orang-orang tertentu saja, maksudnya hanya orang-orang yang memang percaya terhadap hal tersebut. Nah, begitu. Kemudian ketika ada yang selanjutnya adalah metode ilmiah, yang mana gabungan antara
rasio dan empiris. Nah, rasio empiris memang melahirkan seperti ilmuwan dan segala macam. Namun hal-hal yang berbau metafisika juga susah untuk susah untuk dibuktikan. Gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya intuisi. Nah, namun intuisi ini kadang kadang yang kita percayai sebagai hal yang nyata, namun hal tersebut hanyalah halusinasi kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah ada berbagai macam corak-corak pengetahuan, tergantung di mana pengetahuan itu corak-corak pengetahuan tergantung di mana pengetahuan itu berasal. Misalnya corak pengetahuan dari timur, misalnya ada India, itu kan corak pengetahuannya berasal dari sistem etika dan segala macam, sistem moral. Kemudian ada corak pengetahuan dari Islam. Kalau kita berbicara keagamaan ya, Islam itu sendiri corak pengetahuannya bersifat intuisi, wahyu, otoritas. Dari itu otoritas sebagai Nabi Muhammad SAW, ada Al-Quran kan itu wahyu dan segala macam. Nah, kalau ke barat itu kan lebih ke empiris dan rasio, atau kadang instrumentalis lah, dimana hal yang berbau metafisika itu kadang disampingkan karena syarat utama pengetahuan yang sah adalah ketika pengetahuan itu bisa dilihat, ketika pengetahuan itu bisa dirasakan di indera, dan ketika pengetahuan tersebut bisa masuk logika, masuk akal kayak gitu. Nah, mungkin kalau kita gabungkan semua ke dalam satu video, mungkin videonya tidak bakalan sampai, mungkin akan berjam-jam lebihnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih khususnya kepada Pak Heri Santoso atas atas kerjasamanya, atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan berberkah bagi kami semua sebagai mahasiswanya di dalam kelas epistemologi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.